Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter juga cukup mirip, jadi mungkin berubah menjadi anjing laut dan bersantai di sana bukan ide buruk. Setidaknya kamu bisa tinggal di sana secara gratis. Ada juga Neptunus dan Uranus. Planet-planet ini adalah raksasa es tanpa permukaan padat. Jadi makhluk bercakar tajam yang kamu lihat di film itu, ya mereka nggak ada. Ditambah lagi, kedua planet ini nggak ramah bagi kehidupan. Aku lebih memilih makan ubi jalar di Mars. Terima kasih banyak. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, nggak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali, semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya, kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu, kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet, bisa dingin banget, atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius.
Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya, Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget. Suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars, berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronaut, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronaut yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat.
Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus. Itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas. Raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi kita berimajinasi saja. Di Neptunus beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana? Pemandangan ini mungkin mirip dengan adegan film sci-fi keren atau lukisan menakjubkan. Tapi ini sebenarnya rekaman asli dari planet Mars. Planet yang dikenal karena warna karatnya yang cerah. Lapisan batu dan debu menutupi permukaan planet ini. Lapisan ini terdiri dari mineral yang kaya akan besi, sehingga sebagian besar debu di Mars adalah besi oksida. Kandungan ini mengapung di atmosfer dan menciptakan kabut merah jingga di sekitar planet ini. Tapi, Mars punya beberapa ciri khas yang lebih menakjubkan, seperti bintik-bintik biru di permukaannya ini. Bentuknya mirip bukit pasir yang diukir oleh angin, dengan lebar sekitar 30 km. Astronaut melihat bukit pasir ini di kutub utara Mars. Ini adalah wilayah yang meliputi area sebesar Texas. Bentuk bukit pasir biru yang dibuat oleh angin ini mirip garis panjang bergelombang. Angin di Mars kuat dan tak pernah berhenti. Angin ini mengubah permukaan tandus Mars menjadi medan luas yang indah. Angin ini dipengaruhi banyak faktor seperti fluktuasi suhu yang terjadi dalam siklus planet ini. Atmosfer Mars tipis, jadi kemungkinan besar air cair tak akan bertahan di sana untuk jangka waktu panjang. Sehingga, meski diameter Mars cuma setengah diameter bumi, jumlah tanah keringnya sama dengan planet kita. Atmosfer yang tipis juga menjadi penyebab kenapa angin di sana harus kuat dan cepat untuk bisa meniup pasir dan membentuk bukit pasir ini. Di Mars, angin biasanya melaju pada kecepatan 16 hingga 32 km per jam. Nah, meski foto ini terlihat lumayan warna-warni, bukit pasir ini sebenarnya tidak biru. Peta kebiruan ini menandakan bagian yang lebih dingin, sementara yang hangat berwarna jingga kekuningan. Gambar ini adalah bagian dari serangkaian foto yang dirilis untuk merayakan peringatan 20 tahun Odyssey, pesawat luar angkasa yang mengorbit Mars. Mars punya banyak bukit pasir yang tersebar di seluruh permukaannya. Sebagiannya terbentuk 1 miliar tahun lalu, seperti yang ada di wilayah Valles Marineris. Area ini belum berubah karena tekanan atmosfer dan pola angin di sana tetap sama. Akan tetapi, ada beberapa yang berubah. Misalnya, beberapa bukit pasir ini diselimuti es. Di sini, bukit pasir utamanya punya pola-pola gelap. Penyebabnya mungkin karena embun beku datang dan pergi, tergantung pada musim. Mars punya 4 musim, seperti bumi, tapi durasinya 2 kali lebih panjang. Penyebabnya, Mars butuh sekitar 2 tahun bumi untuk mengitari matahari. Musim lebih keras di bagian selatan Mars dibanding di utara. Selama musim dingin selatan, planet ini sangat jauh dari matahari. Mars bergerak lumayan lambat dan orbitnya berbentuk oval, berbeda dengan orbit bumi yang hampir bundar sempurna.
Musim semi di Mars adalah musim dengan banyak badai debu yang dimulai di satu bagian planet ini dan pada akhirnya berubah menjadi badai besar. Badai ini menjadi begitu besar hingga bisa menyelimuti seluruh planet. Tiap planet di tata surya kita punya keistimewaannya masing-masing. Contohnya Jupiter. Planet ini bukan cuma yang paling besar dan ukurannya 2 kali lebih besar dibanding total semua planet lain, tapi juga punya lautan terbesar di tata surya. Jupiter terbuat dari elemen yang serupa dengan matahari, dengan helium dan hidrogen yang mendominasi. Di bagian yang lebih dalam dari atmosfer Jupiter, suhu dan tekanannya meningkat. Jadi, gas hidrogen ini terkompresi dan berubah menjadi cairan, sehingga memberikan Jupiter area lautan paling besar, namun terbuat dari hidrogen, bukan air. Ada juga teori yang mengatakan bahwa di suatu titik di tengah planet Jupiter, tekanannya meningkat begitu tinggi hingga elektron mulai terperas dari atom hidrogen. Ini menyebabkan cairan di sana menghantarkan listrik sama efektifnya dengan sebagian besar logam. Jupiter berputar dengan cepat sehingga menciptakan arus listrik dan menghasilkan medan magnet yang kuat. Tapi sebagai raksasa gas, planet ini tidak punya permukaan padat. Pusaran dan garis-garis di planet ini adalah awan air dan amonia yang dingin dan berangin. Jupiter juga punya bintik merah besar khas yang merupakan badai raksasa dengan awan berwarna lembayung yang berputar melawan arah jarum jam. Angin di sana jauh lebih cepat daripada badai manapun di bumi. Bintik merah besar ini sudah agak berubah sepanjang waktu dan ukurannya kini lebih besar daripada bumi. Ukurannya 1,3 kali lebih besar dari bumi. Para ilmuwan telah menemukan bahwa akar pusaran ini mencapai lebih dari 320 km ke atmosfer Jupiter. Badai tropis yang biasa kita lihat di planet kita hanya bisa punya panjang 15 km dari atas sampai dasar badai. Kini, bintik merah ini menjadi lebih sempit sekaligus lebih tinggi. Jupiter juga punya puluhan bulan dan beberapa cincin. Tapi tidak seperti cincin Saturnus, warnanya agak pudar dan sebagian besar terbuat dari debu, bukan es. Selain itu, ada lautan asin di bawah permukaan bulan terbesar Jupiter, Ganymede. Lautan ini tersembunyi di bawah kerak sedingin es yang tebal dan kemungkinan mengandung lebih banyak air daripada semua sumber air yang ada di permukaan bumi. Teori mengatakan, kedalaman lautan ini sekitar 100 km, 10 kali lebih besar dibanding titik terdalam di lautan planet kita. Jupiter dan Saturnus mengandung 10 juta ton batu mulia. Tekanan di dalam atmosfer planet ini sebenarnya bisa mengubah karbon menjadi potongan-potongan kecil berlian. Dengan menaruhnya di bawah suhu dan tekanan ekstrim, batuan dapat meleleh. Ini mungkin bisa menghasilkan sejenis hujan berlian. Awalnya, tata surya kita cuma awan gas dan debu yang berputar-putar. Awan ini akhirnya berkembang menjadi cakram berputar dengan bintang pusat di tengahnya. Hampir semua planet di tata surya kita bergerak melawan arah jarum jam mengitari matahari. Cuma Venus yang berjalan searah jarum jam. Sementara Uranus mengorbit menyamping. Planet-planet ini kemungkinan berbeda karena dahulu asteroid besar menghantam keduanya dan menggesernya dari jalur. Ada kemungkinan bahwa Venus bisa menjadi planet yang layak huni. Mungkin bukan dalam kondisinya sekarang, yaitu penuh awan asam sulfat dan tekanan atmosfer yang luar biasa. Gravitasi di sana 90 kali lebih besar daripada bumi. Suhunya juga sangat tinggi. Kondisi Venus sangat tidak menguntungkan bagi manusia. Dengan suhu 462 derajat Celcius, Venus lebih panas daripada Merkurius, meski letaknya lebih jauh dari matahari. Ini terjadi karena ada terlalu banyak karbon dioksida di atmosfer Venus. Lapisan ini memerangkap panas yang menyebabkan suhu naik jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Tapi simulasi menunjukkan bahwa sekitar 700 juta tahun lalu, Venus mungkin merupakan tempat yang indah dengan suhu sedang dan air cair. Kondisi ini agak mirip dengan yang kita miliki di bumi. Uranus bukanlah raksasa gas, karena sebenarnya terbentuk dari es. Atmosfernya mengandung metana yang membuat planet ini terlihat biru. Ada 27 bulan, 2 pasang cincin, dan banyak es di atmosfernya. Satu hari di Uranus berlangsung 17 jam lebih sedikit. Itu adalah waktu yang dibutuhkan Uranus untuk berputar 1 kali pada porosnya. Tapi kemiringannya sangatlah jelas, hingga biasanya salah satu kutubnya mengarah ke matahari. Itu sebabnya lama siang hari di kutub utaranya mencapai hampir setengah tahun. 1 tahun di Uranus berlangsung selama 84 tahun bumi.
Kalau kamu tinggal di Uranus dan lebih dekat ke kutub utaranya, kamu akan bisa melihat matahari di langit selama 42 tahun. Itu adalah musim panas di Uranus. Setelah itu, matahari akan terbenam dan kamu harus menjalani 42 tahun lagi dalam kegelapan. Inilah musim dingin di Uranus. Neptunus adalah raksasa gas terjauh dan terkecil. Gravitasi di planet ini mirip dengan yang ada di bumi. Tapi kamu tak akan bisa berdiri di permukaan Neptunus karena terbuat dari gas, bukan tanah padat. Triton, bulan Neptunus terbesar, mengitari Neptunus dengan cara yang sangat unik. Triton bergerak mundur dibanding bulan Neptunus lainnya. Triton juga perlahan-lahan berputar ke dalam mendekati Neptunus. Suatu hari, miliaran tahun dari sekarang, Triton mungkin akan hancur akibat kekuatan gravitasi Neptunus dan berubah menjadi cincin. Cincin ini akan terus ditarik ke dalam sampai akhirnya jatuh ke planet itu. Pluto adalah planet Katai dan setahun di sana berlangsung selama 248 tahun bumi. Tapi, meski tidak dianggap sebagai planet, Pluto masih punya beberapa hal menarik, seperti pegunungan terapung. Gletser nitrogen Pluto membawa bukit-bukit terisolasi yang tak terhitung jumlahnya sampai beberapa kilometer. Bukit ini mengandung potongan es air dari dataran tinggi planet Katai itu. Es nitrogen lebih padat daripada es air. Jadi, para ilmuwan berpikir, bukit es air yang mengapung di lautan nitrogen beku mirip seperti gunung es di Samudra Arktik bumi. Ilmuwan kita sudah terlalu ngotot untuk mencari bukti kehidupan di Mars saja, padahal planet lain pun ada loh yang bisa dieksplorasi. Jaraknya terjauh ke-6 dari matahari dan ukurannya terbesar kedua di tata surya kita. Bisa kamu lihat planet bongsor di belakang Jupiter itu? Bener banget, Saturnus, atau sering juga disebut sebagai permata tata surya. Saturnus memang berbeda jauh dari planet kita nggak bisa menjejakkan kaki di permukaannya. Bumi kita dipenuhi dengan bebatuan dan materi keras lain, sedangkan Saturnus berupa bola raksasa yang terbuat dari gas. Kalau ada kolam raksasa yang bisa dipakai untuk mencelupkan Saturnus, planet ini pasti akan mengambang di dalam air. Ya, memang seharusnya begitu karena masanya paling ringan di tata surya. Planet ini juga mengandung banyak helium, sejenis gas ringan yang dimasukkan ke dalam balon agar bisa melayang di udara. Saturnus juga sangat berangin, angin di sana 4 kali lebih kuat daripada di bumi. Sehari di Saturnus berlangsung selama 10 jam 14 menit. Wajar aja sih, karena kecepatan rotasinya sangat ngebut. Tapi periode revolusinya justru sangat lama. 1 tahun di sana sama dengan 29 tahun di bumi. Dengan radius lebih dari 58.000 km, bola gas raksasa ini 9 kali lebih besar dari planet kita. Kalau bumi sebesar uang koin, Saturnus akan sebesar bola voli. Meskipun sebagian planet lain di tata surya kita juga punya cincin, tetap aja sih cincin Saturnus yang paling menawan. Kita juga bisa melihatnya langsung dari bumi, tanpa perlu menjadi ilmuwan maupun menggunakan peralatan mahal. Pakai teleskop kecil saja sudah cukup kok. Cincin Saturnus tidak padat karena terdiri dari kumpulan debu, batu, dan es. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar butiran pasir, rumah, bahkan sampai sebesar gunung. Cincin ini sebetulnya berasal dari asteroid, komet, dan serpihan satelit yang hancur sebelum mencapai Saturnus. Kemungkinan semuanya hancur oleh tarikan gravitasi yang sangat kuat. Saturnus punya lebih dari 50 satelit alami, dan baru-baru ini ilmuwan mendeteksi aktivitas hidrotermal tak biasa di salah satu satelitnya. Enceladus adalah satelit terbesar ke-6 milik Saturnus. Di dekat salah satu kutubnya terdapat garis-garis harimau. Mereka juga mengamati ada lautan di bawah garis-garis tersebut. Bahkan air dan esnya meluap keluar. Jadi penasaran deh. Mungkin nggak sih kalau di sana ada kehidupan? Lautan di bumi punya sejumlah kehidupan yang membentuk aktivitas hidrotermal serupa. Organisme di sana mengasup zat kimia seperti tumbuhan di bumi kita yang menyerap sinar matahari. Gak cuma itu aja, sebagian mikrob tertua di planet kita juga menyerap energi yang sama seperti energi yang dihasilkan di bawah permukaan laut Enceladus. Bisa aja kan kalau di sana juga ada kehidupan? Tentunya organisme yang paling sederhana pun perlu waktu sampai berjuta-juta tahun hingga akhirnya bisa muncul. Semoga aja para ilmuwan bisa mempersingkat waktunya dalam mendeteksi bentuk kehidupan yang lebih kompleks.
Di luar angkasa terdapat jutaan eksoplanet atau planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Mereka juga telah meneliti sejumlah planet yang berpotensi laik huni. Bintang Katai jauh lebih kecil dan tidak seterang matahari kita. Biasanya bintang ini hidup sampai lebih dari 10 miliar tahun. Wah, kesempatan emas nih untuk memulai kehidupan baru. Selama 10 miliar tahun ini, organisme hidup bisa terus berevolusi menjadi makhluk yang lebih kompleks. Kehidupan bisa saja muncul di planet yang mengorbit bintang Katai atau kalau di Saturnus, salah satu satelitnya. Gliese 876b mengorbit bintang Katai merah Gliese 876. Planet ini memang sangat misterius, tapi kita dapat sedikit bocoran dari para ilmuwan. Menurut asumsi mereka, benda kosmik ini berupa gas raksasa dan semua permukaannya tidak padat. Mereka yakin kalau atmosfernya juga tidak berawan, tapi kemungkinan di sana terdapat air dalam bentuk cair. Teegarden B mengorbit bintang Katai merah yang berjarak 12 tahun cahaya dari tata surya kita. Masanya sedikit lebih berat dari planet kita. Para ilmuwan meyakini permukaannya berbatu. Kala rotasinya selama 5 hari, jadi bisa dibilang 1 tahun di Teegarden B tidak sampai 1 minggu di bumi. Di suatu tempat nun jauh di sana, terdapat satu planet yang berpotensi laik huni. Namanya Kepler 1638b. Jaraknya sejauh 3.000 tahun cahaya dari bumi dan berada di konstelasi Sinus. Planet ini 4 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Untuk mengorbit bintangnya, planet ini memerlukan waktu selama hampir 260 hari. Karena gaya gravitasinya lebih kuat daripada di bumi, kita akan kesulitan kalau mau melompat di atas permukaannya. Ada juga Kepler lain yang bernama Kepler 62e. Planet ini berukuran 1,5 kalinya bumi. Para ilmuwan yakin kalau Kepler yang satu ini punya atmosfer hangat, lembab, dan ramah. Langitnya juga penuh dengan awan, jaraknya sejauh 1.200 tahun cahaya dari bumi. Untuk mengorbit bintang Katai merahnya, planet ini perlu waktu selama 122 hari. Planet tetangganya, Kepler 62f, juga berpotensi laik huni. Ukurannya 40% lebih besar dari bumi, dan menurut perkiraan para ilmuwan, planet ini juga dipenuhi dengan air. Lautan di sana dihuni oleh banyak organisme menawan dalam berbagai ukuran. Jadi, kemungkinan Kepler 62f menyimpan banyak makhluk hidup unik, atau seenggaknya berpotensi mampu mengembangkan kehidupan. Meski planet ini laik huni, tidak serta-merta sudah ada kehidupan di permukaannya, hanya saja kondisinya sangat cocok untuk melangsungkan kehidupan. Planet LHS 1140b berada di zona yang berpotensi laik huni. Gak seperti tetangganya yang dipenuhi gas, planet ini padat dan lumayan berbatu. Radiusnya 60% lebih besar dari bumi dan masanya 7 kali lipatnya. LHS 1140b termasuk planet terpadat yang ada di angkasa luar. Karena masanya sangat besar, atmosfer di sana juga pasti pekat. Plusnya lagi, gravitasi di permukaannya jauh lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Makanya, planet ini sulit ditapaki. Oke, kita beralih ke TRAPPIST-1, Katai super keren yang menghuni konstelasi Aquarius. Jaraknya sekitar 39 tahun cahaya dari kita, dan planet berbatu sebesar 7 kalinya bumi ini mengorbit bintangnya di zona laik huni. Semua planet ini kemungkinan mengandung air, dan suhunya kurang lebih mirip dengan suhu di bumi. Gravitasi bulan cuma 16%-nya gravitasi bumi, karena itulah astronot kesulitan mengendalikan geraknya saat melayang di atas satelit alami kita ini. Tapi, kalau gravitasi di planet-planet TRAPPIST-1 lain lagi, saat berada di permukaannya, kemungkinan kamu akan merasa nyaman. Ada Kepler lagi nih, lebih tepatnya Kepler 452b. Planet berbatu ini 60% lebih besar dari bumi. Bintang induknya juga mirip dengan matahari kita, dan planet ini sebetulnya telah menghuni zona laik huni selama sekitar 6 miliar tahun. Sedangkan bumi baru selama 4,5 miliar tahun. Kepler 452b mengorbit Kepler 452 selama 385 hari. Meski suhunya sama dengan matahari kita, bintang ini 20% lebih terang. Seluruh sistemnya sangat jauh dari tata surya kita. Kalau mau terbang ke sana, siapin waktumu selama 28 juta tahun ya. Selanjutnya, ada KOE 7711.01. Benda kosmik yang bikin penasaran ini berjarak 1.700 tahun cahaya dari kita. Ukurannya cuma 30% lebih besar dari bumi. Intensitas panas yang diterimanya juga hampir sama dengan panas matahari yang diterima bumi.
Suatu saat nanti, manusia akan berkoloni di galaksi. Kita juga mungkin akan mencari planet lain sebagai tempat tinggal yang baru. Pastinya kita harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Bisa aja kan, kita juga akan mencapai Proxima Centauri, bintang terdekat bumi ini, punya sejumlah planet yang mungkin bisa kita huni. Sama seperti Proxima Centauri b. Jaraknya kelihatannya nggak terlalu jauh, cuma sekitar 4 tahun cahaya dari bumi, tapi sebetulnya sih jauh banget. Bisa memakan waktu sampai 6.300 tahun untuk sampai ke tujuan. Itu pun dengan teknologi canggih yang dipakai di zaman now. Perjalanan sejauh itu perlu banyak generasi, bahkan bisa memakan waktu lebih lama lagi, hingga akhirnya kita bisa menghuni dunia baru. Umat manusia perlu lahir dan dibesarkan di pesawat luar angkasa, harus menjalani kehidupan di dalamnya, tanpa melihat bumi atau planet tujuannya. Gak ada pepohonan, pegunungan, atau sungai, tapi cuma ada kegelapan dan kehampaan galaksi yang terbentang luas. Mereka nggak akan bisa menyusuri jalanan asing yang terlihat, menghirup udaranya, atau merasakan hembusan angin secara langsung. Tempat yang bisa mereka jelajahi hanyalah planet tujuan di hadapan mereka. Perjalanan ini pasti akan sangat sulit, namun akan membuahkan hasil yang manis kok. Kalau manusia berhasil membangun dunia nan indah seperti bumi kita. Kira-kira akan terwujud nggak ya? Biar waktu yang menjawabnya.